Di bawah pohon besar yang biasanya penuh tawa, hari itu hanya Edi dan Renan yang duduk diam. Ada sesuatu yang patah, bukan hanya hati Edi, tapi juga rasa percaya dirinya. Dan ternyata dia tuh ngutusin aku bukan karena nggak cocok, tapi katanya aku itu bilang tampil saya dan prestasi itu nggak punya masa depan. Dia ngomong gitu, ya, wah itu dekat sekitar alasan itu saya, dia udah ngerendahin kamu itu. Makanya itu kan, tadi banyak, dia tuh bilang, pan itu nggak bisa kayak yang aku harapkan. Ada kerjaan lebih. Saya itu cuma cuma yang aku lakuin nggak ada artinya. Makasih ya Ed buat semuanya. Dan kenapa? Soalnya kamu banyak kurangnya. Memang aku bilang apa? Ya pokoknya banyak deh. Udah. Edi tidak hanya kehilangan seseorang, dia juga kehilangan keyakinan terhadap dirinya sendiri. Itulah konflik sebenarnya. Diputuskan karena dianggap tidak cukup baik. Kamu harus berpikir sesuatu, tapi jangan buat dia, buat diri kamu sendiri. Tapi aku harus mulai dari mana? Mulai dari yang kamu bisa ya. Tentukan satu tujuan yang kamu mau capai. Aku mau berprestasi untuk diriku sendiri. Dan aku bakal lihat kalau omongan dia itu salah. Dan sejak hari itu, Edi mulai bergerak. Ia belajar 30 menit lebih lama tiap malam. Ia mulai minta tambahan tugas ke guru. Ia ngurangin main HP dan ngapus hal-hal yang bikin down. Ia latihan soal bareng Renan tiap pulang sekolah. Tidak cepat, tidak mudah, tapi itu usaha nyata. Nanti pulang sekolah, kita belajar bareng di perpus yuk. Ayo Nan, aku juga mau belajar matematika bab 3. Ren, lu bener gak sih rumusnya kakak kayak gini? Oh iya tadi, tahu kita jadi. Tapi kamu hitung lagi, tapi kau yang kalian. Oh iya, Ren, bener kok yang tadi ya. Makasih ya. Wah, aku naik banyak kan. Nilainya dari 64 jadi 86. Wah, luar biasa ya. Kamu buktiin kalau kamu bisa. Beberapa minggu kemudian, guru mengumumkan, Edi, kamu masuk 3 besar, nilai tertinggi di kelas minggu ini. Pertahankan ya. Edi tidak bilang apa-apa, tapi matanya berkaca-kaca. Hasil itu bukan sekedar angka, itu adalah pembuktian bahwa ia bukan seperti yang mantan bilang. Makasih ya. Mungkin kalau kemarin kamu nggak maksa aku, paling aku masih stuck di situ aja. Santai aja, Ed. Itu yang kerja keras kamu sendiri kok. Aku cuma nemenin. Itu hasil jerih payah kamu. Tapi kalau semisal nanti aku turun, nggak ada semangat lagi, gimana, Nan? Ya, bangun lagi. Wajar kok jatuh. Tapi kamu harus ingat kalau kamu gak sendirian. Renan bukan hanya teman, ia jadi tempat pulang Edi saat hari terasa berat. Dukungan itu yang bikin Edi bertahan ketika motivasinya mulai goyah. Sore itu, mereka berdiri dan mulai berjalan pulang. Edi menatap jalanan sekolah dengan kepala tegak, bukan karena mantannya akan melihat, tapi karena ia sendiri sudah percaya pada dirinya. Ren, karena aku nggak pengen kalau aku bisa untuk dia. Tapi aku harus rutin kalau aku bisa untuk diri aku sendiri. Nah, itu baru Edi yang aku kenal. Di bawah cahaya matahari yang mulai turun, langkah Edi tidak lagi goyah. Langkah itu sempat patah,
tapi kini ia melangkah dengan prestasi yang ia bangun dari rasa sakit. Karena kadang yang bikin kita kuat bukan orang yang datang, tapi orang yang tetap tinggal saat kita runtuh. Dan hari itu Edi belajar, diputuskan tidak membuatnya tidak berharga. Prestasinya membuktikan bahwa ia lebih dari cukup.